Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur waktu yang sangat indah Tuhan, untuk kami dapat mendengar firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya. Kami percaya setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami setia melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat ke-8. Lukas pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya ulang, Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus, garis bawahi kata-kata harus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya, garis bawahi kata-kata hanya, kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ada sebuah penekanan yang kita tidak ada pilihan lain, yaitu kata-kata harus, hanya, harus, hanya. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah hidup orang percaya. Dia harus menyembah Tuhan, dan hanya kepada Dia kita berbakti. Tidak ada pilihan lain. Saudara, saya akan beri judul renungan yang akan kita dengar dengan judul Penyembah Tuhan. Judul renungan yang akan kita dengar dengan judul Penyembah Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan dan hanya kepada Dia saja kita berbakti? Mengapa? Ada beberapa alasan. Tujuan saya menyampaikan renungan ini supaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita makin mantap bahwa saya dipanggil untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan Tuhan yang saya sembah, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, yang turun dari surga ke bumi, mencari manusia, mati di kayu salib, menebus hidup kita, membayar dosa kita, menyelamatkan kita. Namanya Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kita sembah. Rasanya apa? Sekali lagi saya ingin kita renungkan baik-baik, supaya nanti setelah kita mendengar renungan ini, kita makin mantep. Menyembah Tuhan itu makin yes, karena aku tahu aku dipanggil menjadi penyembah Tuhan. Alasan pertama, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena ada tujuan. Ada tujuan. Yesaya pasal 43 ayat ke-7. Yesaya pasal 43 ayat 7. Saya bacakan Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Garis bawahi kata-kata mereka kuciptakan. Diciptakan untuk apa? Mengagungkan Tuhan. Kata mengagungkan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya kavod. Kavod itu to honor, menghormati. Bisa juga memiliki arti to worship, menyembah, tersungkur, menghormati Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya tujuan supaya kita menyembah Dia, kita menyembah Tuhan. Bukankah di dunia juga begitu, saudaraku? Apa yang diciptakan selalu ada tujuannya. Contoh, remote AC dibuat supaya bisa menyalakan AC dari jarak jauh. Tidak mungkin kita pakai remote AC untuk menyalakan TV. Remote TV ada sendiri. Kan begitu. Kunci mobil dibuat tidak untuk membuka pintu rumah. Pintu rumah ada kunci sendiri. Semua ini di dalam dunia yang dibuat ada tujuannya masing-masing. Sapu ya untuk membersihkan kotoran di lantai, sampo untuk membersihkan rambut, untuk keramas dan sebagainya. Saudara, apa yang diciptakan dibuat selalu ada tujuannya. Pertanyaannya, apakah kita mengerti tujuan kita diciptakan? Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, ada sesuatu yang aneh nih. Ada sesuatu yang salah. Bukan salah penciptanya, bukan.
Contoh, sebuah mobil Toyota, anggap aja Toyota gitu ya, Toyota Avanza lah, dibuat oleh pabrik. Di situ ada manualnya, diisi dengan bahan bakar Pertamax, ya kan? New Avanza diisi dengan bahan Pertamax. Saudara, ini tujuannya sudah jelas, supaya mesinnya bagus, awet, jalannya lancar dan sebagainya. Tapi saudara tidak mau, kita nggak mau. Apain diisi Pertamax, diisi minyak kayu putih aja, atau diisi minyak telon gitu ya. Ya nggak bisa. Akhirnya ya rusak mobil itu. Bahkan diisi air aja deh, diisi ulang mungkin, ya rusak. Ada tujuannya. Setiap apa yang dibuat, diciptakan ada tujuannya, sesuai manualnya. Jadi bukan salah sang pencipta. Kalau kita tidak menyembah Dia, hati-hati, kita sedang berada di track yang salah. Kita berada di jalur yang sesat, jalur yang salah, tidak sesuai dengan manual, tidak sesuai dengan tujuan sang pencipta. Tahukah kita siapa yang diciptakan menyembah Dia, terus menyembah Dia sampai selama-lamanya? Ada di dalam kitab Wahyu, dikatakan Wahyu pasal 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Wahyu 4 ayat 11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini gambaran kegiatan surga yang ada di surga. Mereka menyembah Dia. Siapa mereka? Para malaikat. Para malaikat itu menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, saudara dan saya, kita ini dengan malaikat lebih mulia mana? Lebih berharga mana kita dengan malaikat? Jawabannya benar adalah kita lebih mulia daripada malaikat. Kita lebih berharga daripada malaikat. Kok bisa? Bisa. Karena malaikat tidak boleh memanggil Dia Bapa. Kita boleh dan harus memanggil Dia Bapa karena kita anaknya. Yang kedua, malaikat kalau jatuh dalam dosa dibuang. Saudara dan saya, kita jatuh dalam dosa, Tuhan cari. Bahkan Dia mati untuk kita. Dia menebus kita. Dicari, direlakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa Tuhan sangat sayang kepada kita, menunjukkan kita sangat berharga. Dan yang ketiga, malaikat itu diciptakan hanya dengan sabda. Jadi malaikat jadi. Saudara dan saya, kita bukan hanya diciptakan, kita dibentuk dengan tangan Tuhan. Dibuatnya segambar serupa dengan Allah. Betapa kita lebih berharga, kita lebih mulia daripada malaikat. Namun pertanyaannya, malaikat yang tidak lebih mulia dari kita menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Kita yang sangat disayangi Tuhan, sebaliknya malah malas untuk menyembah. Tidak mau menyembah, aras-arasan lah, banyak alasan lah untuk menyembah, bosen lah, ngantuk lah, dan sebagainya. Betapa sangat pedih hati Tuhan melihat seseorang, pribadi yang dibentuk sedemikian rupa dengan kasih sayangnya, tidak mau menyembah Dia sang pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kebiasaan menyembah Tuhan, habit. Biarlah itu menjadi habit kita. Tidak hanya waktu di gereja, setiap hari menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Saya tidak berbicara waktu ya. Menyembah Tuhan harus lama ya, harus setengah jam, 1 jam, 2 jam. Saya lebih hebat. Saya kalau menyembah Tuhan bisa sampai 3 jam. Bukan soal waktu, lamanya waktu, tapi soal kualitas, quality di dalam menyembah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, harus penyembahan kepada Dia jadi habit kita, jadi prinsip hidup kita. Kenapa?
Karena saudara dan saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tuhan punya tujuan. Genapi tujuan Tuhan itu. Jangan sampai kita ini tidak punya habit menyembah Tuhan. Kenapa? Karena nanti kelak di surga aktivitasnya hanya penyembahan. Di sana tidak ada lagi yang khotbah. Di sana tidak ada lagi yang petugas kolektan, pendoa syafaat. Kita ini juga jadi pendoa di sana nanti. Gak ada pemusik di sana. Semua orang percaya. Kegiatannya hanya satu di sana. Menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dalam doa Bapa kami dikatakan, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada beberapa hamba Tuhan menafsirkan di bumi seperti di surga itu ya, ini berkat rohani. Ya kan, di surga ada damai sejahtera, ada sukacita, maka di bumi pun kita ada damai sejahtera, ada sukacita dan sebagainya. Ini bicara tentang berkat rohani. Boleh saja, tafsiran itu boleh. Tapi jangan lupa, di surga yang ada aktivitasnya hanya menyembah Tuhan. Maka selagi kita masih di bumi, punya habit, kebiasaan, kerinduan, kehausan, menyembah Tuhan di bumi seperti di surga. Miliki itu, hati yang menyembah Tuhan. Karena itu nanti kita kerjakan itu nanti terus selama-lamanya, tanpa batas waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita menyembah Tuhan itu sangat penting? Karena Tuhan punya tujuan. Yang kedua, mengapa penyembahan kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan itu sangat penting? Yang kedua, untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Apa itu yang hilang? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya memiliki sebuah gambaran supaya saudara bisa dalam ilustrasi ini kita bisa membayangkan apa kira-kira yang hilang. Begini saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka di Taman Eden diciptakan. Taman itu begitu indah, binatang-binatang itu saya bayangkan sangat rukun gitu ya. Singa mungkin lagi bercanda tawa dengan rusa gitu kan. Monyet mungkin lagi kerja-kejaran sama anjing dan sebagainya saudaraku ya. Buaya mungkin lagi guyonan, bercanda tawa dengan kuda Nil dan sebagainya. Sangat indah, sangat rukun. Adam dan Hawa lagi jalan-jalan gitu kan, pagi-pagi didatangi Tuhan. Yuk jalan-jalan nih pagi sama aku, yuk. Wah, akhirnya Adam dan Hawa dan Tuhan jalan bareng, jogging ya, canda tawa, mungkin aja minum teh bareng, anget-anget gitu kan, makan bersama. Wah, guyonan, enak sekali. Saudara bisa bayangkan keakraban itu. Tapi begitu jatuh dalam dosa, hilang. Tidak lagi seperti sebelum jatuh dalam dosa. Hilang sesuatu itu. Apa itu sesuatu yang hilang itu? Yaitu hubungan. Tuhan mau kita memiliki hubungan seperti yang dulu. Karena dosa membuat manusia terpisah dengan Tuhan, bahkan menjadi musuhnya Tuhan. Tapi dengan penyembahan, dengan diberikannya anaknya yang tunggal, kita boleh percaya kepada Yesus, dibukalah jalan itu untuk kita datang kepada Tuhan, membuat sebuah rekonsiliasi, sebuah hubungan itu membaik, keakraban itu dijalin kembali, dibangun kembali, kemesraan dengan Tuhan dibangun kembali. Lewat apa? Lewat penyembahan. Maka itu saya katakan penyembahan kepada Tuhan sangat penting, karena penyembahan adalah ekspresi hubungan kasih tertinggi. Saya ulang, penyembahan kepada Tuhan adalah ekspresi hubungan kasih tertinggi. Jangan kita mengaku orang percaya, orang Kristen, kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak punya waktu menyembah Tuhan. Kita sedang tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sedang membangun hubungan karirku. Kita sedang membangun kesuksesanku. Saya sedang membangun keluarga yang hebat. Saya sedang membangun jabatan. Saya sedang membangun popularitas.
Bukan. Kita bangun hubungan yang akrab, mesra, intim dengan Tuhan. Lewat apa? Penyembahan. Itu yang hilang. Dan Tuhan mau itu kembali lagi. Lebih lanjut kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah, dalam bahasa Yunani-nya proskunetes, penyembah-penyembah benar akan menyembah. Aktivitas menyembah, kegiatan menyembah, ini dalam bahasa aslinya proskuneo. Jadi orang yang menyembah proskunetes, menyembah proskuneo. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu proskuneo? Menyembah. Menyembah seperti apa? Saya bagikan 3 hal secara singkat arti proskuneo. Yang pertama, nanti dari 3 ini kita bisa mengambil kesimpulan apa ya maksudnya. Yang pertama, proskuneo itu memiliki makna mencium. Oke? Proskuneo memiliki makna mencium. Yang kedua, proskuneo itu ibaratnya gambarannya seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Ya. Dan yang ketiga, proskuneo itu memiliki makna tersungkur, menyembah Tuhan dengan sikap hati yang menghormati Tuhan. Ini gambarannya bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 95 ayat ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Ya, jadi proskuneo punya 3 makna. Yang pertama mencium, yang kedua seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya, yang ketiga ini tersungkur, menyembah, to honor, sekali lagi menghormati Tuhan. Ya, yang kedua ini seperti seekor anjing. Wah, saya di rumah juga punya anjing ya. Anjing saya itu kalau sudah saya keluarin dari kandangnya, saya izinkan dia masuk dalam rumah. Wah, anjing saya ini kan mungil gitu ya. Ya enggak mungil-mungil amat, tapi juga enggak gede. Lari-lari dia. Lari-lari di rumah. Tapi begitu saya duduk, saya lesian di lantai, dia mendekati saya, dia mendekatkan badannya, digeser-geser ke saya gitu, terutama di paha saya. Dia minta sesuatu. Minta apa? Minta dibelai. Maka saya mulai membelai badannya, bulunya, saya elus-elus begini. Dia langsung diem. Dia tidak banyak tingkah. Apalagi kalau dia sudah membalikkan badannya, sehingga saya bisa ngelus-ngelus perutnya. Waduh, dia senang sampai merem-melek gitu ya. Senang dia, saya lus-lus perutnya. Tapi begitu tangan saya angkat, saya tidak lus-lus dia, maka dia balik badan lagi, goser-goser lagi, nyundul-nyundul, kepalanya disundul-sundulnya ke paha saya. Saya lus-lus lagi, dia membalikkan badan lagi, saya lus perutnya, lalu dia senang sekali. Dia tahu siapa majikannya. Ya. Tapi begitu saya angkat tangan saya, mau lagi dia minta disayang. Saudara, proskuneo ini saya ulang ada 3 makna. Yang pertama mencium, yang kedua seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya, dan yang ketiga tersungkur, menyembah, menghormati Tuhan. Dari 3 ini, maka kita bisa ambil kesimpulan. Proskuneo berkaitan dengan hubungan. Proskuneo berkaitan dengan hubungan. Tidak mungkin tidak kenal seseorang terus mencium. Aneh itu. Bisa digampar ya. Tapi sepasang insan, suami istri yang begitu kenal, sangat dekat, punya hubungan sebagai pasangan yang ya suami istri yang cinta Tuhan, diperbolehkan untuk mencium. Jadi memang harus suami istri harus mencium. Gak sembarang orang kan. Begitu juga seekor anjing. Coba kalau itu bukan majikannya, wah, anjing itu bisa menyala, menggonggong terus. Ya, jadi kalau misalnya di rumah saya, ada orang datang nih, masih di luar pagarnya kan tertutup gitu ya. Itu langsung tahu anjing saya, oh ini bukan majikan saya. Jegong-jegong dia, nyala terus. Ya, sampai orangnya tidak berani masuk. Tapi saya kalau di luar pagar,
Kan pagarnya tertutup, nggak kelihatan ini siapa nih. Tapi anehnya, itu anjing saya nggak menggonggong, nggak menyala, enggak. Karena siapa yang datang, siapa? Majikannya. Ada hubungan, kok tahu ya? Padahal tertutup itu pagarnya. Dia juga nggak nginceng-nginceng, dia nggak lihat siapa ya, ini enggak. Ada hubungan. Dan yang ketiga tadi, tersungkur. Ada pribadi yang datang, namanya datang itu berarti kan tidak jauh. Datang menghampiri. Kita tersungkur menghormati. Hubungan. Ada hubungan. Jadilah seorang penyembah yang punya hubungan. Yang punya hubungan. Penyembahan tanpa hubungan ibarat mobil tanpa mesin. Saya ulang, penyembahan tanpa hubungan ibarat mobil tanpa mesin. Meskipun tuh mobilnya warnanya bagus sekalipun, wah bannya itu mahal keren ya, pintunya mungkin otomatis gitu ya, pintunya mungkin hanya diangguk langsung buka pintunya, ya. Tapi selama nggak ada mesinnya nggak bisa jalan itu mobil ya. Meskipun tuh mobilnya aksesoris dalamnya, interiornya begitu indah, nggak ada mesin, percuma. Penyembahan tanpa hubungan ibarat mobil tanpa mesin. Saudara dikasih Tuhan, penyembahan bicara soal hubungan, bukan bicara soal menangis, soal merinding gitu ya, soal kok ada badan saya merasa dingin gitu ya, bukan soal itu kok terutama bicara soal hubungan. Kalau hanya bicara soal menangis, nonton drakor bisa menangis. Kalau bicara terutama soal merinding, wah aku menyembah kok rasanya merinding, wah ini menyembahku ini sudah sampai surga. Bukan soal merinding, nonton horor ya merinding. Ya, rasanya dingin ini ya, padahal ini tertutup, harusnya panas kok dingin. Wah, saya merasakan kehadiran Tuhan. Bukan itu juga yang terutama. Karena kalau kita tidak makan, telat makan, badan dingin, akhirnya pusing. Jadi penyembahan terutama bicara soal hubungan, keintiman, keakraban. Masihkah kita ingat zaman dulu kalau waktu pacaran kita PDKT, ya saya lah ya, saya dulu pacaran, yang sekarang jadi istri saya, itu ndak ada angin, ndak ada hujan, ndak ada badai, dan gunung ndak meletus, ndak ada sesuatu yang lain, pokoknya saya ingin ketemu. Saya kangen, saya telepon, ya kan, waktu itu belum ada handphone, saya telepon. Kalau sudah telepon itu bisa berjam-jam, ya, wah lama, mungkin pagi telepon setengah jam, di siang telepon 15 menit, sore telepon setengah jam lagi, di malam telepon setengah jam lagi. Itu total satu hari kan bisa 1 jam lebih, telepon ngobrol ngalur ngidul ya. Kenapa? Karena kangen, ada hubungan, ada cinta, ya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, punya hubungan, biar kasih kepada Tuhan kita nyalakan lagi. Cinta itu jangan pudar, kita nyalakan lagi. Jangan mengejar popularitas, jangan kejar hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita popularitas, pekerjaan hebat, keluarga hebat, pelayanan wah terkenal, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Oh Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah bermujizat demi namamu. Tuhan bilang, aku tidak kenal. Tuhan, pelayananku hebat, jemaatku banyak, keluargaku sukses, pekerjaanku luar biasa, jadi berkat, nolong sekolah ini, nolong yatim piatu ini, memberkati anak-anak miskin. Tuhan bilang, enggak kenal aku enggak kenal kamu. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, setiap hari aku bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat penyembahan. Setiap waktu aku kangen berjumpa dengan Tuhan, maka aku secara pribadi menyembah Tuhan. Tuhan bilang, ya nak, aku tahu kok, aku kenal kamu kok, seneng aku sama kamu. Beda cerita saudaraku ya. Ayo punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang pertama tadi adalah dia mengapa menyembah Tuhan penting, karena ada tujuan. Tuhan menciptakan kita ada tujuan. Yang kedua, karena
mengembalikan sesuatu yang hilang, yaitu keintiman. Hubungan itu dikembalikan lagi. Dan yang ketiga adalah ada kaitannya tetap di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, yaitu bicara tentang ketaatan. Dikatakan tadi Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata-kata dalam roh itu artinya Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Mau jam berapapun kita bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Tanpa harus diatur dengan posisi tertentu, kita tetap bisa menyembah Tuhan. Dalam roh, tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya garis bawahi kata-kata dalam kebenaran. Jangan sampai kita mengaku punya hubungan intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, tapi tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tampak dalam perbuatan, kita tidak taat. Ini omong kosong. Ini munafik. Sepertinya rohani, punya hubungan intim dengan Tuhan, tapi faktanya dia menjadi orang yang Farisi. Dia menjadi orang yang jahat. Dia tahu teori, tapi dia tidak tahu mempraktekkan. Mengerti Alkitab, tapi tidak mentaati Alkitab, tidak mentaati firman-Nya. Dalam kebenaran, yaitu firman Allah. Menyembah dengan penuh ketaatan, melakukan apa yang disuruh Tuhan kepada kita. Coba kita lihat hari-hari ini, hanya anak-anak muda, sebenarnya sih tidak hanya anak-anak muda ya, semua Pak. Mama-mama muda juga gitu, papa-papa juga gitu, semua. Bahkan nenek-nenek mangkong itu juga suka drama Korea. Anak-anak kecil juga ada ya. Jadi semuanya itu lagi menggandungi drama Korea. Tapi khususnya anak-anak muda, youth, teenager gitu ya. Kalau mereka sudah punya idol, punya artis idola, aktor idola, maka apa-apa itu niru idolanya. Kan gitu. Misalnya mau beli skincare, wah skincare-nya mau cari dari Korea, made in Korea. Terus mau cari potongan rambut model apa? Oh, modelnya kayak artis Korea. Nah, gitu kan. Bedak-bedaknya gimana? Pokoknya bedak kayak yang buat glowing, kayak artis Korea. Bahkan saya punya anak teman saya punya anak. Anaknya mau potongan, ini cowok nih. Mau potongan rambut kayak apa? Kayak aktor Korea ini loh, kayak K-pop ini loh. Apa-apa pokoknya ke sana. Patronnya sesuai dengan idolanya. Teladannya sesuai dengan idolanya, ditiru gitu. Kan enggak mungkin kan? Ada seorang gadis ke toko kosmetik cari skincare. Skincare dari mana? Oh, skincare-nya made in Zimbabwe. Ya enggak mungkin. Made in Uganda ya enggak mungkin ya. Sudah dikasih Tuhan, kita pun ada punya teladan. Kita punya patron, yaitu yang kita sembah. Bayangkan ya, teenager, anak remaja, anak muda punya idola, sedangkan idolanya enggak tahu loh dia. Gadis ini punya idola K-pop, artis Korea atau aktor Korea, tapi aktor atau artis Koreanya enggak kenal si gadis ini, enggak tahu. Jadi ini si gadis mau jempalitan, mau sekolah enggak sekolah, mau hidupnya hancur sukses enggak urus. Aktor artis Korea enggak ngerti, enggak ada hubungan. Tapi kita punya yang kita sembah di dalam nama Yesus. Itu teladan kita. Dan untuk kita meneladaninya, kita perlu taat, ngikuti apa yang dia suruh, perlu taat. Kalau artis aktor Korea tidak ada hubungan dengan kita, di luar sana jauh. Sedangkan dia yang kita sembah, Bapa kita anaknya, hubungannya begitu intim, begitu dekat. Jadi perlu namanya ketaatan atas setiap perintah Bapa. Kita ngikuti teladannya. Dia bukan bicara, wah kalau gitu saya harus gondrong ya, wah gitu ya saya harus pakai jubah ya. Bukan. Tapi setiap karakternya, setiap perintahnya yang ada di dalam firman Tuhan, itu yang perlu kita ikuti. Itu yang menjadi teladan kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya di gereja, saudara sebagai orang percaya ada yang merasa minder ya, saya gak bisa khotbah, gak apa-apa. Saya gak bisa main musik, gak apa-apa. Saya gak bisa kayak itu loh,
suaranya bagus, jadi singer. Saya nggak bisa kayak gitu. Nggak apa-apa. Oh, saya nggak bisa bahasa roh. Nggak apa-apa. Saya nggak bisa bernubuat. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa taat, awas kenapa-napa. Saya ulang ya. Saya nggak bisa WL, tidak apa-apa. Saya nggak bisa musik, tidak apa-apa. Saya nggak bisa bahasa roh, nggak apa-apa. Saya nggak bisa bernubuat, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa taat, awas kenapa-napa. Nggak bisa taat, musibah. Sangat besar musibah kalau kita nggak bisa taat. Jadi ayo, menyembah Tuhan, jadi penyembah Tuhan. Di dalam menyembah itu ada apa ya? Efesus pasal 5 ayat 19. Efesus pasal 5 ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dalam penyembahan ada mazmur, ada kidung puji-pujian, ada nyanyian rohani. Kita bisa bersyukur. Kita mungkin tidak ngerti, Pak, menyembah itu bagaimana. Ya ini, mazmur, memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Ada kidung pujian, kita bersorak, bersyukur kepada Tuhan. Kerjakan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan punya tujuan menciptakan kita untuk kita menyembah Dia. Sudahkah kita menyembah Tuhan? Ingat tujuan kita diciptakan. Yang kedua, karena Tuhan ingin ada hubungan yang intim seperti dulu. Kita bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan lewat penyembahan, bukan lewat pelayanan-pelayanan yang selama ini di gereja. Bukan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, entah sebagai worship leader, pengkhotbah, pemusik, dan yang lain-lain, itu semata-mata karena diberi kesempatan, anugerah. Tapi untuk membangun hubungan hanya lewat penyembahan. Yang ketiga, kalau hanya dua ini tanpa tiga, kita menjadi orang munafik. Karena itu perlu yang ketiga, yaitu dalam roh dan kebenaran, yaitu penyembah yang benar, penyembah Tuhan harus mentaati firman Tuhan. Jadilah penyembah, setiap hari menyembah Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Engkau membuat kami mengerti, kami harus dan hanya menyembah Tuhan, tidak yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menegur kami, menguatkan kami. Dan kami percaya hari-hari kami lalui sebagai seorang penyembah yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, berkat-Mu turun atas kami semua, dan Tuhan melindungi menyertai kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.